Ya, baik. Jadi saya mau sharing tips mengenai cara install Windows di Proxmox. Nah, sebelum kita install Windows atau OS apapun, pastikan ISO-nya kita sudah upload dulu ke local storage. Kita bisa pakai local storage di node A atau node B atau node C bebas. Nah, jadi kita uploadnya ke ISO ini ya. Nah, di sini saya sudah upload untuk Windows Server sama BBS sama ini driver untuk PV untuk para virtual device-nya. Jadi teman-teman kalau mau upload OS yang lain bisa dilakukan di local storage. Nah, namun nanti VM yang akan kita install itu nanti virtual disk-nya kita akan letakkan di pool. Nah, jadi pool storage ini yang terreplikasi di seluruh node begitu. Kalau yang lainnya hanya lokal per node saja. Oke, kita lanjutkan install Windows Server ya. Kita bisa klik Create VM di kanan atas. Nah, di sini kita create-nya karena ISO-nya di node A, jadi node-nya saya pilih PVIA, ID-nya juga bisa bebas. Saya dalam hal ini saya contoh pakai ID belakang-belakang aja 997 misalkan. Nah, kemudian namanya saya beri nama Windows Server. Oke, saya pilih ISO-nya di local storage, kemudian ISO-nya saya pilih Windows Server 2022. Tipenya saya ubah menjadi Microsoft Windows, versionnya adalah 2022 atau Windows 11. Atau kalau misalkan teman-teman mau install versi yang lain juga bisa disesuaikan di sini ya. Nah, kemudian karena saya ingin menggunakan PV para virtual device, maka saya perlu VirtIO driver. Jadi PV ini para virtual device inilah yang ini virtual device yang performanya paling maksimal daripada virtual device yang lain. Jadi saya pilih drivernya sudah saya upload di lokal juga, ISO-nya saya pilih VirtIO. Kalau sudah kita next saja. Nah, di sini kita bisa pilih BIOS-nya mau UEFI atau yang lama ya, BIOS. Nah, kalau yang lama kita bisa pakai si BIOS. Kalau yang baru kita bisa pakai UEFI. Nah, UEFI ini perlu EFI storage, di mana EFI storage ini juga kita akan letakkan di pool. Begitu. Nah, di sini QEMU agent-nya saya centang agar bisa ngobrol lebih baik antara VM dengan hypervisor-nya. TPM ini juga sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan dibutuhkan, TPM bisa dicentang. Kalau nggak dibutuhkan, ya di-uncheck saja. Kalau misalkan dibutuhkan dicentang, TPM storage-nya kita juga bisa pilih menggunakan pool. Begitu. Oke, kita next. Sekarang masuk ke disk. Nah, disk di sini kita bisa tambahkan, kita bisa gunakan beberapa disk. Kalau misalkan kita perlu lebih dari satu disk di VM, kita bisa add disk gitu ya. Atau kalau kita perlu cukup satu ya satu, dimana di sini device-nya kita juga bisa sesuaikan gitu ya. Kita bisa pakai iSCSI, VirtIO block atau SATA atau IDE, tergantung OS-nya. Jadi OS-nya kalau misalkan OS-nya hanya kompatibel dengan SATA ya kita bisa pilih SATA. Namun sekali lagi performa yang paling baik adalah di SCSI. Begitu. Nah, saya pilih SCSI, kemudian storage-nya saya simpan di pool, lagi-lagi di pool, karena saya mau VM ini nanti bisa replikasi ke node yang lain, kalau misalkan node ini bermasalah gitu. Ukuran disknya kita bisa sesuaikan, misalkan defaultnya adalah 32, di sini saya menggunakan disk ukuran 64 misalkan. Nah, ini juga bisa. Yang lainnya biarkan saja default, kemudian kita next. Prosesor kita bisa pilih core-nya ya. Kalau soketnya tergantung fisik. Kalau yang di server fisiknya hanya ada satu soket, ya kita pilih satu. Nah, core-nya kemudian kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saya menggunakan 6 core prosesor. Tipe prosesor, ada banyak sekali tipe prosesor yang kita bisa gunakan. Tergantung kebutuhan juga. Jadi kalau kebutuhannya misalkan OS atau aplikasinya hanya kompatibel dengan Opteron, ya kita bisa pilih Opteron untuk mengemulasikan prosesor Opteron ke VM. Begitu. Nah, tapi untuk performa maksimum saya rekomendasikan pilih host. Jadi di sini nggak ada emulasi.
Jadi murni prosesornya host, prosesor fisiknya itu akan terbaca gitu ya oleh VM-nya. Jadi ini performa maksimum di host. Kita next saja, memori terserah, kita bisa isikan dalam satuan MB ini ya, MIB ini MB. Ini sesuai dengan kebutuhan. Di sini 4096 berarti 4 GB gitu, atau mendekati 4 GB. Nah, di network ini saya buatkan 2 bridge. Yang pertama adalah bridge 0, yang kedua adalah bridge 1, di mana bridge 0 ini tanpa VLAN, dan ini membaca VLAN 1, yaitu VLAN management. Bisa digunakan kalau kita membuat VM-VM yang sifatnya untuk manajemen gitu ya. Nah, di bridge 1 ini kita harus tentukan VLAN-nya. Jadi misalkan server ini nanti beroperasi di VLAN 2, ya kita isikan VLAN-nya VLAN 2. Kalau VM ini beroperasi di VLAN 3, ya kita isikan 3, gitu, dan lain sebagainya. Untuk keperluan video ini saya bikin di VLAN 1 saja di bridge 0. Kemudian model adapter, network adapternya juga kita bisa pilih, mulai dari yang jadul Intel E1000, kemudian kita bisa pilih VirtIO atau Realtek RTL8139, atau menggunakan virtual adapter yang kompatibel dengan VMware. Begitu, tapi performa terbaiknya lagi-lagi ada di VirtIO, di PV. Oke, kalau sudah kita bisa next, kemudian kita cek lagi. Kalau sudah sesuai semua, kita bisa langsung centang start after created, kita finish. Oke, kita tunggu VM-nya sampai muncul. Boot dari ISO ya, DVD ISO. Nah, di sini kita bisa lanjutkan proses instalasi Windows seperti biasa. Oke, nah di sini virtual disk-nya nggak muncul. Karena virtual disk-nya saya pakai PV, saya pakai para virtual, sehingga kita harus load driver untuk PV-nya, para virtual device-nya. Jadi kita bisa, karena tadi kan ISO-nya sudah dimasukkan ya, kita bisa load drivernya, kita browse ke ISO drivernya, ini VirtIO, kita pilih VIO SCSI, sesuaikan OS-nya. Ini saya pakai Windows Server 2022, jadi saya pilih 2K22 MT64, klik OK. Nah, ini muncul nih drivernya, kita next saja. Nah, ini sudah muncul nih device-nya, disk-nya sudah muncul 64 GB sesuai dengan saya yang buat. Kemudian kita bisa pilih kita mau create partisi atau kita langsung next juga boleh. Nah, setelah itu kita bisa next. Nah, di sini proses instalasi akan berlangsung normal seperti biasa, nggak ada perbedaan. Namun beberapa device tadi kan kita menggunakan PV ya, menggunakan para virtual. Selain disk ini, kita juga menggunakan network adapter yang para virtual. Biasanya itu juga tidak akan langsung muncul adapternya. Jadi setelah install Windows, kita bisa masuk ke ISO-nya tadi, dari Windows di dalam VM-nya ini, nanti kita masuk ke ISO-nya untuk install semua drivernya. Begitu. Untuk agar Windows-nya bisa membaca PV device-nya. Oke, mungkin itu tipsnya, bisa dicoba